Sebelumnya, gimana salam pangan jali Om Swastiastu. Belum semua harus belajar semuanya, kakinya juga harus bagus belajar ya. Karena ini ya bagus kakinya, ini karena lengkap ya. Mari kita awali dengan pangan jali umat Om Swastiastu. Terima kasih ya. Nah, untuk ini sementara kita akan belajar, harus ada dulu mengetahui bagaimana keadaan kelas kita dulu ya. Keadaan kelas kita ini sangat bersih ya. Nah, bagi yang pikir hari ini siapa? Ya, maksudnya di sini untuk diskoperinya ya, kita akan membuat satu permasalahan dulu terkait dengan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran kita dulu. Ya. Nah, kalau tujuan di sini mediasi pembelajaran mendukung siswa ya sebenarnya. Siswa yang kita buat ini terkait dengan ajaran catur juga. Nanti kita sesuaikan dengan bawah lagi untuk desainnya ya. Nanti struktur media itu ya dari pendahuluan sudah dan sastra Komindu dalam catur juga. Kemudian yang tujuan pembelajaran dilakukan dengan konten yang sudah kita buat ya dalam PowerPoint-nya ya. Kalau kita buat PowerPoint seperti ini biar lebih cepat ya. Nah, kalau untuk slide satunya kan berhubungan dengan tujuan pembelajaran dapatkan kontennya sudah ya tadi ya. Kemudian kita buka dengan judul mengapa aturan atau hukum itu penting. Nah, penting, kenapa penting? Ya, sudah mengetahui tentang Dharma Sastra dulu, itu dulu ya. Sudah mengetahui tentang Dharma Sastra, sudah tahu atau belum? Coba jawab. Tahu atau belum? Jawab tahu atau belum? Silakan. Belum. Kalau belum tahu, berarti karena kita ini kan baru pelajarannya yang sebagai hukum itu, yang berhubungan dengan Dharma Sastra, saya akan jelaskan nanti biar mengerti dulu sebelum nanti masuk ke dalam ini ya, ke dalam diskusi nantinya. Atau nanti bisa untuk sebagai bahan bacaan dulu nanti saya akan lakukan bahan bacaannya. Nah, untuk lanjutkan untuk slide 3-nya penjelasan singkat Dharma Sastra ya. Apa itu Dharma Sastra? Kemudian Dharma Sastra itu yang berhubungan dengan ya berhubungan dengan hukum Hindu ya. Baik yang berupa suci ya. Jadi Dharma Sastra adalah merupakan dengan hukum Hindu. Apa Dharma Sastra itu? Ya, merupakan dengan hukum Hindu. Berarti kita Dharma Sastra itu adalah mempelajari tentang hukum Hindu. Nah, kalau hukum Hindu di sini ada dua, Shruti dan Smriti. Apa? Shruti dan Smriti. Jelas kan? Hukum Hindu ada dua, Shruti dan Smriti. Shruti adalah kitab yang didengar. Srut itu artinya dengar, telinga Srut ya. Nah, kalau Smriti berarti diingat. Ya makanya karena manusia sekarang daya ingatnya sudah kurang, maka dibuatlah apa itu kitab yang namanya kitab Smriti. Ya. Kitab Smriti itu artinya kitab yang diingat. Ya, sudah paham? Apa itu Shruti? Shruti adalah yang melalui mendengar. Kitab suci berdasarkan pendengaran. Apa itu Smriti? Berdasarkan ingat. Terus luar biasa, tepuk tangan semua yang luar biasa. Benar-benar bagus banget ya, baru pada belajar ya. Luar biasa. Shruti dan Smriti ya, kita berada di. Nanti kita hubungkan dengan zaman atau 4 zaman. Yang disebut dengan catur juga. 4 zaman disebut apa? Catur juga ya. 4 zaman disebut dengan catur juga. Nanti kita akan telusuri dari bawah. Coba nanti enaknya kita harus dibaca dulu karena takutnya salah. Nah, benar catur juga ya. Tuh, kita lihat ada nanti bagaimana catur juga disebut satya juga ya. Ada disebut dengan kereta juga, ada disebut dengan ini ya maksudnya. Ini dan sebagainya. Ini akan nanti kita buat apa namanya untuk masing-masing akan melihat bagaimana berhubungan dengan Dharma Sastra ya, yang pada zaman itu yang muncul bagaimana. Dan sini udah jelas ya, Satya Yuganya udah jelas kan sana yang saya direkam ya dari pemikirannya ya. Kemudian ada Treta Yuganya, ada Dwapara Yuga dan ada Kali Yuganya. Dan ada dikit kan udah dia, ya harus saya jelaskan sedikit ya.
tidak ada ketidakbenaran, semua adalah benar ya. Zaman yang disebut dengan zaman Satya Yuga ya, zaman yang serba benar ya. Sedikit ada kesalahan ya, itu zaman itu. Zaman Satya Yuga itu adalah zaman sempurna, zaman kemurnian murni. Belum ada suatu hal yang lain yang sama zaman itu ya. Nah kalau Treta Yuga itu penyelewengan sudah mulai ada. Dharma sastra itu sudah sekitar 75% dharma, kebenarannya 75% dan adharmanya sampai dengan 25 sampai 30, maka sampai 35, 65 sampai 75 dharma ya, kebenaran ya. Nanti akan ini yang berpendidikan bagus ya. Kemudian dua para juga, kebaikan, keburukan seimbang. Ya. Apa namanya? 50%, 50%, dharma dan adharma, kejahatan dan kebaikan itu semua ada 50%. Nah Kali Yuga itu udah paling, ini sekarang ini Kali Yuga, zaman Kali Yuga ini adalah zaman memang benar di era di sini udah tidak bisa didukung dengan apa itu dharma ya, kejujuran manusia sudah mulai terkikis ya. Zaman sekarang ya dharma sedikit, dharma itu sekitar 5%. Dan mencari dari 1 juta 100 belum dapat mencari orang jujur ya zaman sekarang ya. Itu sulitnya ya zaman sekarang ya. Nah ini yang umumnya kita nyatakan bahwa untuk mencari orang jujur, mencari orang benar, mencari orang-orang yang murni asal pemikiran dia sangat sulit ya. Nah apalagi seperti ini sekarang ya, pelajaran sekarang seperti ini yang saya rasakan sekarang ya. Nah terus terkait dengan lanjut ya, yang berhubungan dengan, nah ini sudah mulai dengan aktivitas pengelompokan di sini ya. Yang bukan data. Nah, dibagi kelompok. Ini kan dari bentuk kelompok ya. Saya sebutkan di sini kelompoknya kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 yang bagus ya di sini ya. Kelompoknya yang bagus. Yang sehat ya. Ya, atau kita tepuk tangan dulu ya semuanya biar nggak ngantuk ya situasi di sini ya. Tolong tepuk tangan. Tepuk tangan Dharma Sastra ya. Ya. Coba tepuk tangan Dharma Sastra, gimana tepuk tangan Dharma Sastra ya? Dharma Sastra, Dharma Sastra, yes. Ya, ya. Ayo kita tepuk Dharma Sastra ya. Tepuk Dharma Sastra, Dharma Sastra, Dharma Sastra. Iya, terima kasih ya, luar biasa ya. Udah tepuk tangan. Nah kalau sekarang kelompok 1 tolong disiapkan kertasnya 1 dulu yang berhubungan dengan ini ya, kelompok pertama Satya Yuga ya. Satya Yuga kelompok pertama, tulis Satya Yuga dulu dan kelompoknya juga harus masing-masing harus punya kerja kelompok yang di sini ya untuk menampilkan ya. Nanti bisa ke depan ini untuk menyampaikan hasilnya. Ini masalah-masalah yang dimana masalahnya saya kasihkan ya sesuai dengan apa itu ya. Sekarang kalau dulu Satya Yuga ya atau Treta Yuga ya. Di sini adalah yang berhubungan dengan Treta Yuga. Terus Treta Yuganya. Nah di sini dua para yuga ya. Ya bukan kereta ya, kereta ya. Ya kereta PT, tidak kereta ya. Pakai kereta juga nanti berjalan dia bukan roda ya. Tapi termasuk roda zaman juga sih. Dua para ya, zaman peralihan. Dua para itu dari zaman peralihan. Silakan kerja kelompok menghadap ke masing-masing semuanya. Menghadap itu tidak ada yang namanya yang sesuai kelompok ya. Nanti juga menghadap jalannya Kali Yuga ya. Kali Yuga. Ini, lihat ada Kali Yuga. Dilihat nggak bisa saya? Yang ada Kali Yuga. Ya, maka kabur ini ya. Kenapa yang berjaga ya? Kali Yuga, Masya Allah. Nah sekarang kita lihat yang masyarakat tegakkan secara sempurna Satya Yuga. Nah sekarang cari kesempurnaan di Satya Yuga cari ya. Yang sempurna. Nah kenapa disebut dengan zaman sempurna dulu? Tadi dulu ya ujiannya ya. Zaman Satya Yuga disebut zaman yang sempurna. Kenapa? Karena jawab tadi ciri-cirinya ada semua ya. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari zaman itu berarti 100% dharma, 100% kebenaran ya. Sekarang dimulai dulu karena baru saya kasih bacaan ya. Bahwa ini nggak nyata.
Nah, tenang yang bagus ya, pulpennya ya, yang bagus. Kalau enggak nanti jadi pedoman penting untuk menjaga tatanan ya, penilaian dharma. Penilaian dharma yang penting itu yang berhubungan dengan tatanan di. Nah itu kan dharmanya kan 75%. Ada namanya 20% itu berarti sedikit ya dharmanya yang bagus untuk menjadikan yaitu bisa sempurna. Misalkan nanti zaman itu gimana caranya. Lalu di zaman dua parayuga kan 55% ya. Bagaimana ini tetap ya berjalan seimbang untuk menjadi gimana caranya yang berjalan dengan zaman ini ya. Dua para kebaikan dan keburukan seimbang menegakkan hukum lebih berat ya. Bagaimana itu ya nanti zaman itu. Dan kita dimasukin di zaman sekarang itu. Nah kalau zaman Kaliuga itu masuk semua zaman bisa ya. Dari zaman itu bisa diteliti semua kan. Zaman baik, zaman yang juga untuk sebagai sebuah solusinya dia. Dan cari solusinya ya yang berhubungan dengan apa. Nah kalau yang di Satya itu kan ada solusi. Kan harusnya jangan ada masalah di sini ya. Sedikit masalah yang tahan terus untuk zaman ini ya. Nanti menyatakan lagi dan terus ada namanya rotasi perputaran zaman sekitar 1.423 tahun gitu ya. Membuatkan satu kali perputaran jumlahnya ya. Tahun dewa ya, bukan manusia ya. Tahun dewa. Kalau dewa satu harinya itu adalah sekitar 1 tahun 350 hari ya. Dewa umurnya ya. Katanya sampai dengan kali itu satu umur dewa ya. Sudah berapa tahun ya terkait dengan perputaran zamannya dan dibagi situ perputaran zamannya. Silakan cari dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi ya. Tolong diskusikan dulu. Pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oh ini Pak ya. Boleh bertanya langsung ya karena diskusi ya. Paling nggak diskusikan dulu, bertanya sama teman-teman dulu kalau nggak tahu bertanya baru tanya ke saya. Nah kalau saya nggak tahu nanti saya tanyakan ke atasannya. Ini cari solusinya apa? Solusinya. Ciri-cirinya apa? Boleh silakan bermain ya. Ini pada zaman. Ciri-ciri zaman satu juga ada semuanya semuanya. Saya akan sampaikan dulu gambar apa itu ya yang berhubungan dengan film. Coba saya sambil cari filmnya dulu ya. Di sini ada ini enggak? Apa namanya? Wifi. Enggak. Terima kasih ya. Luar biasa semua. Saya kesulitan kita juga. Berarti udah ada pertanyaan, silakan kerjakan ya. Anak-anak bapak ini sudah tes semua ya. Cari itu apa? Bukan ciri-ciri ada solusi ya. Solusi karena kan masalah itu kan, dan ciri-ciri kan masalah. Kalau ciri-ciri itu kan bukan masalahnya di sana ya. Ada 75% dharma berarti masalah, benar. Kalau kecuali yang Satya juga pun tentu juga nggak ada masalah ya. Ketemu kalau misalnya doa Brahma berak ketahuan itu gimana? Kalau dharma itu ya tahu orang itu berak di jalan, kan belum ada isi gitu kan? Ya, jalan-jalan doa Brahma doa Wisnu berak di mana coba ya? Seperti itu karena memang dharma mengetahui dewa. Ya. Kalau sekarang mana mengetahui dewa? Kalau zaman kali itu zaman kotor ya, zaman yang terus oleh kotoran ya, oleh apalagi zaman digital sebenarnya. Nah ini yang harus kita pahami dan dia. Ini digital ini belum permasalahan dengan berbagai apa zaman itu ya. Digital zaman digital ini ada sekali berbagai informasi yang jelas ya dan lawan itu semuanya. Apa itu namanya zaman digital istilahnya apa ya? Masalah besar yang nanti kita ada ini dan solusinya dari kelompok 1 lah juga.
yang berhubungan satria juga. Ada solusi, kalau ada solusi berarti udah benar dharma, misalnya itu harus diajarkan dharma itu harus diajar. Dharma itu tetap dijalankan beberapa zaman berarti ya. Solusinya ya udah harus dijalankan terus gitu ya. Harus langgeng ajarannya. Jalannya ajaran dia sampai zaman-zaman itu. Doakan nanti di zaman satria itu bisa bilang di zaman depannya bisa bilang doa ya. Doa. Coba dimakan kelompok satu ya, kita berikan dulu hasilnya seperti apa sih ciri-ciri pada zaman terbaik juga. Agar zaman tetap seimbang dan tidak beralih ke zaman Kaliyuga. Benar ya? Benar. Ucapkan Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu semua. Jawab Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya semua tolong dengarkan dulu jawab sekarang ya. Tolong ya. Bilang dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kan lanjut ya. Saya ingin mendengarkan. Kami dari kelompok satu ingin membacakan tentang Satya Yuga. Satya Yuga disebut Dharma Sempurna karena pada zaman ini kesadaran umat manusia akan Dharma, kebenaran, kebajikan, kejujuran, sama tinggi. Dharma merupakan kepatuhan terhadap kewajiban berlaku berkorban. Ciri-ciri zaman Satya Yuga: 1. Kebenaran sangat tinggi sebagai aturan hidup. 2. Budaya manusia sangat luhur dan saleh. 3. Moral manusia tidak rusak. 4. Orang-orang sangat dekat dengan Tuhan. 5. Hampir tidak ada kejahatan. 6. Pelajaran agama dan meditasi sangat penting. Dan yang terakhir, rata-rata umur umat manusia bisa mencapai 100.000 tahun. Satya Yuga merupakan zaman pertama dan paling sempurna dari keempat juga dalam agama Hindu. Iya. Om Santi, para Mas Santi, Om Santi, dia kan Santi. Para Mas Santi, Om Santi, usahakan selamat. Om Santi. Silakan. Ya, Om Santi. Udah, yang kelas aja. Om Santi. Ya udah, ya betul. Kan aja. Luar biasa zaman Satya juga ya. Tidak solusinya dan bukan karena saya bicara hampir 100% ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok kedua akan menjelaskan zaman Treta Yuga. Treta Yuga adalah zaman yang mulai ada penyimpangan, namun 75% Dharma dan 25% Adharma, atau 75% masih didominasi oleh kebaikan dan 25% sudah didominasi oleh penyimpangan. Ciri-ciri zaman Treta Yuga adalah sudah mulai ada penyimpangan, penjahat mulai muncul, dan yang kedua, moralitas sudah mulai menurun, namun kebaikan masih mendominasi. Solusi di zaman Treta Yuga adalah yang pertama, peningkatan Dharma, yaitu menjaga dan meningkatkan kebenaran dan kewajiban atau Dharma melalui pendidikan struktural dan spiritual. Yang kedua, pengendalian diri. Manusia mengendalikan diri dan menghindari dosa. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan keagamaan, menjaga keseimbangan spiritual dan moral masyarakat. Sekian dari kelompok ini. Yang maaf, Tepuk tangan ya. Sekarang lanjut ke yang ke. Ya, ada plan? Ya silakan ya. Atur saja ya di akhir. 1, 2, 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dua para yuga. Zaman dua para yuga adalah zaman peralihan yang dimana 50% dan 50% tentang kebaikan dan keburukan seimbang, menegakkan hukum lebih berat, dan zaman ini termasuk zaman ketiga dalam siklus yuga yang berlangsung selama 864.000 tahun. ciri-ciri dua para yuga adalah
seimbang dan tidak beralih ke zaman Kaliuga. Masyarakat Hindu harus hormat kepada hukum dan ritual harus diutamakan. Ya, tolong jangan dewa Brahmana ya, dewa Brahmana yang ada ya, dewa Brahma ya, teruskan ya dewa Brahma. Ya maaf. Ya, Brahma Santi. Parama Santi, Om Santi, Santi. Bagus banget, luar biasa, bagus, makin bagus kan ya. Tolong nanti baca-baca lagi, nanti sudah ada pertanyaan ya. Benar, Nanti ada pertanyaan ya. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari Kaliuga Dharma Sastra. Masalah Kaliuga Dharma Sastra berkaitan dengan tentang munculnya dalam menjelaskan dharma atau prinsip-prinsip moralitas dan spiritualitas di zaman Kaliuga. Beberapa masalah yang sering dikaitkan dengan yang lainnya adalah penurunan moralitas dan kebijakan, materialisme dan keserakahan, kekacauan sosial dan politik, demokrasi agama dan spiritual. Solusi dari permasalahan, salah satu solusi utama yang ditawarkan dalam Kaliuga Sastra seperti Bahayu Murana menekankan bahwa di zaman ini pamudi dan jangkuk yang paling mudah dan efektif. Ya oke ya. Ada lagi. Ada. Om, dua, tiga. Om Santri. Oh, bagus ya. Makin ini sebetulnya makin banyak ya. Paling lama tidak itu tadi ya. Orang di zaman sekarang ini memang zaman-zaman yang penuh kekakuan ya. Zaman-zaman yang disebutkan zaman besi. Zaman besi itulah zaman sangat kaku. Saya sedikit ini apa namanya pelajaran ini sedikit mencari yang lain. Kalau di agama Islam itu namanya zaman apa dia kalau zaman kamu sekarang zaman jahiliyah. Ini sedikit ya zaman kami dulu. Dan itu pun akan berputar juga zaman itu sama karena kan setelah dalam berbagai agama tentang agama itu adalah zaman kali ya. Oke ya, dan di zaman ini baru ini kan zaman digital ya, zaman era penuh ini ya zaman sekarang. Ada lanjutnya ya nanti ya. Nah ada diagram nanti. Nah di rumah nanti masing-masing membuat diagram perbandingan ya antara dharma, di mana nanti perbandingan diagram tuh dharma di ini ya, semua dimasukin ya. Nah karena kan semua nanti tadi ada simak ya, kan semua ada simak bikinlah diagram masing-masing kelompok ya dari ini ya. Nanti di rumah dibuat ya, gitu ya. Nah ceritanya. Lanjut ya, yang berikutnya dengan ini ya. Nah ini sudah ya analisisnya ya. Kaitan ini tadi sudah selesai, ini sudah dimasukkan ya hasil-hasilnya ya. Hasil-hasil yang sudah ini tadi saya masukkan ya. Ini seperti ini hasilnya ya. Sampai juga kemudian ada dua para juga satu jurnal juga nya kita masuk ya. Nah ini lanjut yang kita sekolah data ini ya. Nah presentasi kelompok sudah instruksi sudah ya. Sekolahnya sudah kasih depan ya. Kemudian presentasi sudah diselesaikan ya udah ya, terima kasih dan benar-benar luar biasa ya dan semuanya kita plus untuk semua dulu ya dan semua udah diajarkan berarti luar biasa ya. Diagram tentang itu nanti berubah ya. Nah sekarang udah masuk ke dalam kesimpulan ya, apa sih kesimpulan hari ini ya sebelum nanti kita kerjakan. Kesimpulan hari ini apa yang kita pelajari tentang empat zaman atau yang disebut dengan Dharma Sastra pada zaman Catur Yuga.
Nah, kita mempelajari tadi Dharma Sastra yang berhubungan dengan satu juga arti Dharma Sastra itu, yaitu kita mengambil ada dua sumbernya, satu berdasarkan seruti dan semerti. Nah, kalau seruti itu adalah berdasarkan pendengaran, dengar. Serut artinya dengar. Nah, kalau yang seperti artinya, nah itulah sebagai ini yang berhubungan dengan zaman empat zaman itu ya satu juga ya, zaman dan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Itulah kesimpulannya kali ini. Cuma sekarang masih ada sedikit yang tutup ya. Ada penilaian nanti, refleksi karena ya ada 3 penilaian dari segi kognitif, afektif, dan motorik. Kalau kognitif berarti ada menjadi pengertian daripada tulis tes yang tertulis apa yang dalam sastra dulu ya, semua ya di rumah nanti kumpulkan di depan ya. Di rumah nanti tulis apa yang pengertian dalam sastra. Yang pertama ya. Kemudian afektif itu observasi lagi kembali ya, observasi kembali lagi ya terkait dengan catur juga berhubungan dengan Dharma Sastra. Kemudian nanti presentasikan nanti ya untuk analisis yang berhubungan dengan masing-masing semua ya. Dan terus nanti kalau sumber belajarnya sudah ya, kita punya Dharma Sastra dari kitab-kitab tes yang kita punya di sini ya, yang berhubungan dengan buku ya, agama itu yang kelas sebelumnya. Nah, inilah LKPD yang akan dibuat oleh Bank Kerjanya yang dibuat di mana. Mungkin untuk hari ini ada yang bertanyakan sebelum hari ini sudah ya. Nah, sudah karena sudah waktunya sudah selesai karena bel terakhir saya akhiri dengan Parama Santi semuanya. Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya, pembelajaran Pak Haji Lanang kali ini menurut saya cukup baik ya, komunikatif, anak-anak juga bisa memahami materi yang disampaikan. Kemudian terjadi interaktif yang lumayan baik. Bagus lah, bagus. Terima kasih Pak sudah memberikan satu fasilitas yang di awal dan sudah menilai, ada evaluasi dan semua Bapak sudah mendukung semuanya dan saya ucapkan terima kasih banget dan ini menjadikan momen yang paling berharga bagi saya untuk hari ini dan bisa diizinkan untuk kelas ini. Terima kasih.